Record. Oke, Nana ya. Ya, eh, oke tadi sampai mana ya? Oke, tujuan pembelajaran anak ya. Jadi anak-anak di sini, oh ya materinya juga akan Pak share ya. Jadi Pak share materi ini supaya anak-anak bisa buka lagi di rumah ya. Oke, ini kemudian nah, sedikit mengenai materi kemarin, nah, Pak fokuskan di sini pada tabel ya. Jadi kalau pencarian data itu ada dua ya, VLOOKUP sama HLOOKUP. Yaitu VLOOKUP-nya itu vertikal datanya. Nah, coba bisa dilihat di sini ada tabel yang vertikal posisi kodenya A001, A002, A003. Kemudian namanya juga sama vertikal dan datanya vertikal. Nah, untuk dapat menjumlahkan atau lakukan pencarian di sini itu menggunakan 4 poin ini anak-anak. Yang warnanya hijau itu lookup value, yang di sini nilai yang dicari, kemudian tabel array-nya, kolom index number sama range lookupnya. Nah, di sini anak-anak bisa memakai kode A001 yang sempat kita praktekkan di lab komputer ya. Kemudian tabel array-nya itu tabel semuanya, kolom index number-nya itu kolom index keberapa, dan range lookup. Ada di sini Pak deh. Ini, Pak. Hmm? Apa ini tadi? Oh, ya ya Pak deh. Yang berdiri ke Pak deh. 10 menit saja. Ya. Oke anak-anak, ya, kita Pak bantu Bapaknya juga Zoom. Oke, untuk VLOOKUP ini silakan dibaca lagi ya untuk penulisan rumusnya. Karena nanti kan VLOOKUP sudah sempat anak-anak praktekkan pembatasnya ini. Nah, ada pembatasnya. Misalnya di sini kan koma sama titik koma itu lebih kepada anak-anak lebih teliti itu ya untuk dapat membuat rumusnya. Misalnya di komputernya itu pakai koma, silakan pakai koma. Itu lebih ke teknis anak-anak. Ya, yang penting anak-anak sudah mengetahui apa maksud dari rumusnya. Jadi maksudnya itu untuk mencari secara cepat itu ya. Sama seperti anak-anak punya gadget ya HP untuk mencari nama si A itu kan lebih enak ngetik ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ketik namanya siapa, Rada itu atau Yuna itu misalnya. Jadi kan cepat kita cari nama seperti itu ya. Jadi pencarian. Oke, lanjut lagi yaitu ke eh, nah ini lookup juga Pak tidak bahas lagi ya karena kemarin sudah bedanya hanya pada horizontal. Kalau tadi vertikal, kalau ini horizontal. Kalau di sini anak-anak mencari bulan. Jadi Januari, Februari, Maret. Jadi data yang ada di bulan Maret itu nanti kita cari yang apanya dulu, penjualannya, targetnya, atau pencapaian di bulan apa gitu. Jadi kita bisa pilih di situ. Kalau bulannya Maret, nah nanti yang dicari itu apanya. Misalnya penjualannya kita pakai dia itu 1, 2, 3. Kalau dia target, kalau dia apa namanya penjualan 1, 2 gitu. Jadi posisinya di sana. Oke itu. Kemudian itu pencarian. Kemudian selanjutnya adalah ini peringkasan anak-anak. Peringkasan. Nah, di sini Pak tekankan poinnya itu anak-anak bisa melihat sumnya di sini atau sumnya. Kalau sum itu dari kelas 7 sampai kelas 8 ini yang ada di materi adalah penjumlahan. Jadi zoom itu penjumlahan. Misalnya sel A1 ditambah sel A2, jadi dijumlahkan dua sel tersebut. Nah, kalau di sini sum if itu ada tambahan materi untuk kelas 8 yaitu mencari jumlah dengan kategori anak-anak. Jadi kategori apa? Misalnya di sini ada tabel elektronik kategorinya. Kita cari di sana itu jumlah dari nilai elektronik yang ada. Jadi elektronik di sini kan ada dua. Kalau di sini dicari untuk rumus elektronik, maka yang masuk di sini hasilnya itu adalah 23 juta. Itu kenapa? Karena yang dijumlahkan adalah 15 juta dan 8 juta. Sehingga dia muncul 23 juta. Nah, kemudian itu untuk sum. Jadi dia akan menjumlahkan di sana itu nilai berapa nilai dari eh, apa namanya kriteria atau yang kita cari. Misalnya kalau kita cari furniture, nah furniture ini berapa nanti nilainya anak-anak kalau kita cari furniture. Mana Pak ya? Nah, oke. Ada yang mau jawab nak? Kalau Pak ketik di sini furniture, ini kan 23 juta nih. Kalau di sini furniture berapa jumlahnya? Nak? Ada yang bisa? Mungkin raise hand atau di ask to unmute dulu di sana. Sambil nanti Pak catat nomor absennya.
Ya, silakan anak. Ada yang mau jawab? Kalau ini Pak bilang furniture, nah furniture ya furniture. Berapa jadinya jumlahnya? Ya, silakan. Ada yang mau resen? Ya, kita santai aja anak ya. Kita satu aja namanya. Oke, Rada ya mau. Oke, Silakan Rada ya dijawab. mau. Saya dijawab. Jawabannya 4 juta, Pak. Oke, 4 juta ya. Oke, Nah, Pak. kenapa bisa 4 juta? Nah, ada anu Rada. Nah, ini Pak mau Nah tulis ini absen. Pak mau tulis. Absen berapa ya Rada? Soal Absen berapa ya? 42. 42 ya. Oke, 42 empat puluh ya. dua. Ya. Oke, 42. Kenapa Rada bisa Kenapa bilang Rada 4 juta? bisa 4 juta? Karena furniturnya Iya, ada betul. dua. Iya, betul. Tadi Sip, Bapak sip. Ada, jelasin ada. kalau Sip, sip. Ada. elektroniknya ada dua, jadi 15 juta ditambah 8 juta, jadinya itu em, 23 juta. Oke. Oke. Sekarang kalau furniturnya ada dua, berarti juga sama dijumlahkan, Mm-mm. yang jadinya 2.500.000 ditambah 1.500.000, itu jawabannya jadinya 4 juta. Oke, bagus sekali ya. Oke, Oke, terima bagus kasih sekali untuk ya. jawabannya Oke, ya terima untuk Rada. eh, Tadi sudah tepat ya. Jadi jawabannya 4 juta. Karena di sana itu menjumlahkan furniture furniture saja ya. Itu dengan kategori. Kalau kita sum semua tanpa if itu jadi kita menjumlahkan semuanya. Tapi kalau sudah ada if-nya, jadi sum if itu menjumlahkan di kategori yang mana. Jadi kita ingin jumlahkan yang mana. Oke, terima kasih. Itu namanya peringkasan ya. Kemudian untuk count, nah count if ini dia itu perbedaannya anak-anak hanya pada menghitung apanya. Nah kalau tadi kan menghitung nilainya, kalau sekarang menghitung selnya. Nah jadi yang dihitung itu adalah selnya. Jadi berapa ada elektronik di sana. Jadi jawabannya adalah dua produk gitu. Jadi kalau kita masukkan rumus count itu yang di apa dihitung itu adalah kategorinya ada berapa itu bukan jumlahnya gitu. Nah, ya itu bedanya. Oke, Pak rasa untuk ini tinggal kita praktekkan saja di lab ya. Secara teori eh, sudah tadi sudah bisa benar jawabannya untuk Rada ya. Jadi ini Nana bisa latih lagi di rumah. Pak sebentar kasih linknya. Oke, selanjutnya untuk visualisasi data itu memvisualisasikan sesuai dengan kegunaannya gitu anak. Misalnya anak-anak punya data tentang tinggi badan dari bulan dari tahun ke tahun gitu dari tahun 2005 apa 2025 sampai 2026 atau dari 2024 2025 2026 jadi kan itu ada tren waktu ya jadi anak-anak meningkat nah itu pakai line gitu jadi kalau punya data pemilihan OSIS kemarin nah ada 3 calon kalau kita 3 calon itu terkait dengan proporsi berapa persen suaranya dia si A, berapa persen suaranya si B. Nah, itu pakainya pi itu jadi anak-anak ya. Kemudian kalau anak-anak punya data di rumah itu anak-anak belajarnya sekian apa namanya si A itu sekian persen, si B sekian persen. Tapi dibandingkan dengan teman yang lain itu berbeda. Nah, itu pakai bar chart gitu. Jadi perbandingan antar kategori. Jadi anak bisa dibandingkan di sana si A sekian, si B sekian sehingga dapat dah barnya itu ya. Nah, itu anak untuk visualisasi data ini materinya lebih kepada pemilihan visualisasi data dari data yang ada, dari data yang anak punya. Misalnya anak punya data tentang penjualan atau tentang data tinggi badan di kelas atau mungkin data tentang eh, apa kebiasaan anak-anak di kelas atau di rumah mungkin nah itu bisa dikaitkan dengan divisualisasikan dengan visualisasi data ini itu anak-anak ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini Pak siapkan soal anak-anak ya, soal untuk latihan. Nah, ini soal untuk latihan nih. Soal untuk latihan di sini anak-anak bisa isi. Misalnya ini pertanyaan pertama silakan diisi. Kemudian pertanyaan kedua ini sudah juga. Pertanyaan ketiga mungkin Pak ada kasih 2 pertanyaan dulu deh. Nah, seperti tadi ya silakan ada yang mau menjawab. Fungsi apa yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan syarat tertentu? Ingat ya, menjumlahkan data. Oke, ada yang bisa jawab? Silakan nanti info Pak untuk nomor absennya. Ya, kita daring anak-anak ya. Jadi mungkin keaktifannya juga bisa di apa namanya?
digunakan raise hand gitu. Ya, fitur raise hand di HP-nya. Oke, siapa yang mau jawab? Fungsi apa yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan syarat gitu ya? Menjumlahkan data ya, menjumlahkan data. Ini yang dimaksud datanya, bukan selnya. Nah, itu dapat kasih clue tuh. Berarti yang mana dia? Ya, yuk. Mungkin lagi 2 menit ya, Pak. Ada waktu untuk ini. Karena Zoom-nya Pak itu 30 menit aja. Ya, Pak pakai Zoom. Nanti sisanya tinggal belajar. Silakan anak, ada yang mau jawab? Salah nak apa ya? Nanti kan kita tahap belajar ya. Yang penting bisa angkat tangan dulu gitu. Atau keaktifan di kelas. Ya, siapa mau jawab? Bisa resen dulu, Nana. Ada? Nggak ada? Karena yang resen itu pasti naik ke atas red gitu dia ya. Langsung nanti paling atas posisinya. Dari tampilan Pak cuma ada 3 orang soalnya di sini Pak belum bisa lihat semua. Gimana Nana? Atau Pak dah kasih clue tadi? Nah, yuk yang mana? Untuk menjumlahkan data dengan syarat tertentu. Ya, ada. Oke, sudah Vika ya. Vika, silakan Vika yang mana? Vika bisa nyalain kamera. Eh, jawaban eh, jawabannya Oh Samif, iya. Pak. Ya, jawabannya yang mana? Yang 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 B, Yang B. Oke, jawabannya B ya. Kita klik dulu. Oke, jawabannya betul Vika ya. Terima kasih. Absen berapa ini Vika? 27. 27 ya, oke. Jadi anak-anak bisa dikerjakan di rumah nanti ya. Terima kasih itu jawabannya. Jawabnya betul sekali ya. Jadi menjumlahkan itu yaitu eh, sum if. Kalau menghitung, menghitung baru dia pakai count if. Sebentar. Tadi berapa ya absennya? Nah, lupa Pak. Pika berapa Pika? 27, dua Pak. puluh tujuh ya. Oke, oke, 27. Ya, ya. Oke. Nah, ini Pak skip dulu ya. Jadi anak-anak silakan nanti Pak share linknya untuk belajar di rumah. Nah, sekarang Pak lanjutkan ke sini, anak-anak. Nah, keulangan ya. Oke, keulangan online-nya. Karena untuk waktunya sekarang kan kita daring ya. Jadi Pak juga sempat buatkan, sudah lama sih Pak buatkan itu ulangan online informatikanya. Sehingga anak-anak bisa kerjakan di rumah gunakan apa yang ada ya. Jadi anak-anak tidak perlu berkelompok itu enggak. Yang penting sendiri-sendiri mengerjakan hasil sendiri seperti itu. Untuk ulangan Pak belum gini ya belum dapat kelas I karena memang Pak belum ulangan untuk kelas I-nya. Ada yang mau menyampaikan NIS-nya. Nah, Pak contohkan dulu satu ya. Nanti Pak kasih link anak-anak buka di rumah. Ada ulangan online informatika. Nah, siapa ini contoh? Vika mungkin ya atau siapa Rada? Berapa NIS-nya? Pak contohkan dulu ya untuk caranya. Ada yang ingat NIS-nya anak-anak? Ada yang ingat NIS-nya? Nggak ada? Yang Yang empat? angkanya banyak, Pak. Nggak, yang empat, empat. Oh, Yuna Oh, ingat? yang 4. Ya, yang empat. Siapa Yuna tahu? Coba Yuna berapa NIS-nya? Ini Pak contoh aja nanti anak-anak bisa di rumah. 8 berapa? 8. Bisa dibaca Yuna? 8 berapa? 8284. 284 ya. Oke, jadi Ya. nanti anak-anak, makasih Yuna ya. NIS-nya Yuna, ini kita coba dulu UL 1 2026. Jadi anak-anak masukkan di tokennya itu UL 1 2026. Dan di atasnya itu ada NIS-nya. Sekarang kita masuk ulangan. Nanti setelah masuk anak-anak ada konfirmasi dulu. Konfirmasi data. Nah, namanya di sini akan kelihatan Gede Yuna Pramarta ya, kelas 8I. Nah, kemudian tata tertib. Nah, di sini ada tata tertib Nana ya. Jadi ulangan dilakukan mode layar penuh. Jadi layar penuh setelah Nana klik
akan penuh layarnya semua HP-nya anak-anak. Kemudian dilarang membuka aplikasi lain gitu ya. Jadi ada nomor 3 ini jika keluar aplikasi layar merah dan alarm menyala gitu. Jadi ada alarmnya. Kemudian pelanggaran akan tercatat dalam dan mempengaruhi nilai. Jadi pelanggaran 1, 2, 3 itu yang akan dicatat nanti sama sistemnya. Nah, jangan lupa berdoa gitu Nana ya. Jadi soalnya 10 aja Nana untuk dapat mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anak tentang apa namanya eh, bab bab 5 ya analisis data ini. Oke, setelah itu baru mulai. Nah, itu anak-anak ya. Nanti linknya Pak bagikan ke anak-anak. Sekarang ini untuk mencontohkan saja anak-anak ya. Oke, nah itu dulu anak-anak untuk materi hari ini sangat mungkin bisa dibilang Pak percepat sedikit ya karena memang waktu untuk Zoom-nya tidak lama ya. Pak share dokumentasinya anak-anak ke kelas I. Berarti Pak cari kelas I dulu. Silakan diisi yang tidak hadir Nana ya. Kalau tadi Pak lihat dari sini 26 orang ya yang hadir. Ini masih kalah ini dengan kelas yang lain ya. Ya, tadi sampai 37 ada. Tapi nah ini dah namanya juga kita daring ya. Mungkin ada dari perangkat, dari koneksi atau dari masalah lainnya yang kita alami ya. Mungkin anak-anak tidak 100% bisa mengikuti. Tidak apa-apa nanti Pak siapkan materi juga untuk dipelajari di rumah. Kemudian ulangannya juga ya. Nah, mungkin itu dulu untuk hari ini anak kita lagi 1 menit sudah menunjukkan 11:10 ya. Jadi itu waktu terakhir untuk Pak tadi 30 menit Zoom-nya ya. Ada pertanyaan dulu anak sebelum Pak akhiri pertemuannya? Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya. Oke, Pak lihat sudah aman semua ya, pas ya. Cuma Pak mau tanya ini anak-anak beneran pakai baju sekolah ini ya semua? Soalnya nak kelihatan lagi di bawahnya ya. Kalau yang atas yang udah tadi itu kan udah baju sekolah. Nah, yang belum muncul kameranya ini dah. Nah, Pak cuma pengen tahu aja apakah sudah karena ya namanya juga Zoom ya bisa aja baju aja dipakai celananya masih celana biasa gitu. Nah, apa-apa. Yang penting terlihat segini kan gitu anak-anak ya. Jadi kita mengikuti pembelajaran supaya kompak lah istilahnya. Oke, Nana, kalau tidak ada pertanyaan dulu untuk hari ini pertemuannya Pak akhiri nanti sebentar ini ya, karena kan masih waktunya untuk informatika itu Pak share untuk materinya sama link ulangannya. Nah, terakhir ulangannya itu untuk kelas I silakan mungkin Pak kasih waktu 2 jam ya, 2 jam mengerjakan. Jadi sampai jam 1 lah ya untuk bisa mengerjakan. Oke, itu dulu anak-anak. Karena tidak ada yang bertanya, Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk yang menjalankan di kelas I. Oke, itu aja Nana. Silahkan di lift dulu Nana ya. Ya, sampai jumpa Nana ya. Oke, ya bisa lift dulu ya.